Halo Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Sordiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Kita mulai berita pertama dari Lamongan, Jawa Timur. Guna memastikan para nelayan untuk tetap bisa melaut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir di Solar Park Dealer Nelayan di tempat pelayangan ikan Brondong, Lamongan. Bersama jajaran OPD terkait serta Eksekutif Pertamina Jawa Bali Nusra, Gubernur Khofifah memastikan bahwa solar kategori Public Service Obligation untuk nelayan, stoknya aman dan juga distribusinya lancar. Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah secara langsung berdialog dengan nelayan dan juga ikut memantau pendistribusian solar bersubsidi untuk nelayan. Untuk diketahui, sebanyak 456 kiloliter atau setara dengan 456.000 liter per bulan solar bersubsidi tersedia dan siap digunakan oleh nelayan melalui SPDN selain di TPI Brondong Lama. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa bersama jajarannya dan Pertamina ingin memastikan bahwa di titik-titik keperluan BBM solar PSU, terutama nelayan, ketersediaan stoknya aman, serta proses distribusinya lancar dan dipantau bersama pihak TNI dan kepolisian. Sementara itu, Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatatkan nilai tukar petani Jawa Timur mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis pada September 2022, NTP Jawa Timur pada bulan Agustus naik dari bulan sebelumnya. Sementara perkembangan NTP bulan Agustus 2022 year on year juga mengalami kenaikan sebesar 3,27%, yaitu dari 100,06 menjadi 103,33. Atas peningkatan NTP di Jatim tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukurnya sebab NTP merupakan tolok ukur dari kemakmuran para petani. Nilai tukar petani sendiri adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Gubernur Khofifah berharap agar kenaikan ini dapat dijaga bahkan ditingkatkan karena petani adalah agen ekonomi yang sangat berpengaruh baik sebagai produsen dan konsumen. Kita beralih ke informasi yang lain. Kepada penyandang disabilitas, Cak Eri, Wali Kota Surabaya, menawarkan untuk menjadi mentor atau tenaga pendidik di rumah anak prestasi yang nantinya akan menjadi tempat berkumpulnya para penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Sehingga iso masak. Saya akan menghafali Al-Quran. Disabilitas ini sebenarnya kita sudah siapkan rumah yang memang tempat untuk berkumpulnya komunitas. Nanti ada beberapa yang memang kita jadikan mentor ya di sana, kita jadikan guru karena pembiayaan ke pemerintah kota. Dan di mentor di sana itulah nanti yang memberikan semangat kepada teman-teman yang disabilitas ini sehingga mempunyai keinginan terus untuk mau bertahan dan tidak minder. Seiring permintaan global akan unggas dan makanan laut yang meningkat, beberapa perusahaan berupaya untuk memenuhi permintaan tersebut dengan membuat produk berbasis daging yang dikembangkan di laboratorium dengan rasa dan tekstur yang setara dengan daging asli. Berikut laporan tim VOA untuk Lentera TV. Salmon yang tampak sempurna ini mungkin saja berasal dari alam atau dari tambak ikan.
Tapi salmon ini dibuat dari sejumlah sel salmon dan dibudidayakan di laboratorium di markas Wild Type di California Utara. We've come up with a way to make salmon cells, and we combine that with a plant-based, it's called a scaffold, which helps to give the cells the right structure to some of the cuts that you're familiar with. Tujuannya adalah untuk melengkapi pasokan salmon saat ini yang mengalami penurunan pesat di tengah naiknya permintaan. So our idea was, let's give them another option that doesn't involve putting added pressure on wild fisheries or continuing to rely on farmed fish. Sementara itu, di perusahaan Upside Foods, uji cita rasa dilakukan untuk potongan ayam yang dibudidayakan dari sel ayam. Ini terlihat dan juga terasa seperti ayam asli. Wow, that is chicken. It's real meat that's grown directly from animal cells, so you don't need to raise or slaughter animals, but you can still have the meat that we all love. Dengan melonjaknya populasi bumi, peningkatan permintaan daging dan makanan laut juga berdampak pada lingkungan. The overall greenhouse gas impact, the land, the water consumption, not to speak of the literally billions of animals that are slaughtered every year for our meat consumption. So we're excited that cultivated meat offers a better alternative for people that gives them the meat they love without the impact. Selain makanan yang dibuat di laboratorium, sejumlah perusahaan menciptakan alternatif nabati untuk makanan tradisional seperti telur dan bacon. My bacon is a delicious replacement for pork bacon, which mimics the texture, flavor, and crunch you get from bacon, but uses 100% pure mushroom mycelium to do that. Menurut Ricardo San Martin yang mengelola Alternative Meats Lab di UC Berkeley, membawa produk berbasis sel ke pasar massal mungkin belum realistis dalam waktu dekat. Scaling up just cells to produce meat, that's not feasible. We need to know how affordable this will be. You know, this is going to be a solution for everyone or just an elite. Perusahaan daging alternatif mengakui konsep ini masih dalam proses pengembangan. Let's make that first great product that can show what's possible with this technology, and then let's figure out every possible way to scale this up and get it as affordable and accessible as possible. It is absolutely a journey that is in progress. It will take years for us to really develop the infrastructure to provide as much meat as people want. Pengembangan daging alternatif ini masih terus dalam penelitian dan berjalan lambat. Tapi pada suatu hari nanti, diperkirakan bisa mengubah cara makan masyarakat dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.